Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam mata kuliah SPK. Untuk materi hari ini adalah metode-metode optimasi dengan alternatif terbatas. Langsung saja. Untuk pokok bahasan kita yaitu ada yang pertama itu mengenai fokus masalahnya itu apa, kemudian metode-metode apa yang akan nantinya digunakan. Metode dalam hal ini ada beberapa, yaitu ada tabel keputusan, kemudian pohon keputusan, dan diagram keputusan. Menurut Urban tahun 2005 mengkategorikan model sistem pendukung keputusan itu dalam 7 model. Yang pertama, model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif-alternatif dalam jumlah relatif kecil. Yang kedua adalah model optimasi dengan berbagai algoritma. Kemudian ada model optimasi dengan formula analitik, model simulasi, heuristik, model prediktif, dan masih banyak lainnya. Untuk model optimasi ini tujuannya adalah untuk masalah-masalah yang dengan alternatif-alternatif yang dalam jumlah yang relatif sangat kecil. Di sini model ini akan melakukan sebuah pencarian terhadap solusi apa yang nantinya terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Untuk teknik penyelesaian masalah ini adalah dengan menggunakan tabel keputusan, pohon keputusan, ataupun beberapa metode pada MADM. MADM itu sendiri yaitu multi attribute decision making, yaitu pengambilan keputusan dengan beberapa atribut atau kriteria atau alternatif. Yang pertama yaitu ada tabel keputusan. Tabel keputusan ini merupakan sebuah metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana, di mana metode ini menggunakan sebuah bantuan tabel, namanya saja tabel keputusan ya. Tentu saja menggunakan bantuan tabel. Di dalam tabel ini tuh ada isi yaitu hubungan antara beberapa atribut yang dapat memengaruhi atribut tertentu. Umumnya di sini tabel keputusan ini digunakan untuk penyelesaian masalah yang tidak melibatkan banyak alternatif. Pada tabel keputusan ini, nilai kebenaran suatu kondisi diberikan berdasarkan nilai logika dari setiap atribut atau EK. Hanya ada dua nilai kebenaran ya pada tabel keputusan ini. Yang pertama yaitu EK dengan nilai benar dan EK dengan nilai salah. Secara umumnya tabel keputusan itu berbentuk seperti pada layar kalian ya, yaitu pada D sama dengan E kurung kurawal E1, E2 sampai dengan EK. D sendiri merupakan adalah nilai kebenaran suatu kondisi, dan EI ini adalah E1 sampai dengan EK ini ya, adalah nilai kebenaran atribut ke-1, 2, dan seterusnya sampai dengan KK ini bisa sama banyak ya. Contohnya seperti ini, yaitu ada jurusan teknik informatika akan melakukan sebuah rekrutmen asisten untuk beberapa laboratorium di lingkungannya. Persyaratannya adalah untuk menjadi asisten di suatu laboratorium ditentukan oleh nilai beberapa mata kuliah, dan setiap laboratorium dimungkinkan memiliki syarat nilai yang berbeda. Ini adalah contohnya. Ada variabel logika ya, ada E1 sama dengan E8, memiliki IPK lebih dari 3, ini ekspresi logikanya. Kemudian minimal tengah duduk di semester 3, dan nilai mata kuliah algoritma pemrogramannya itu A, kecerdasan buatan A, basis data A, grafika A, jaringan komputer A, dan nilai mata kuliah informatika kedokteran minimal itu B. Ini adalah beberapa kriteria atau ekspresi logika pada tabel keputusan. Kemudian bagaimana untuk yang nomor 1 sampai dengan 9 ini adalah beberapa calon ya di sini.
kemudian E1 sama dengan E8 ini merupakan variabel dari logikanya. Ini adalah atribut dari E1 sampai E8. Kemudian ini bisa mengisi pemrograman dan informatika. Bagaimana yang nomor 1 adalah 3. Kemudian Y-nya maksudnya adalah 3. Ini dan seterusnya bisa dilihat pada tabel keputusannya. Untuk kombinasi untuk semua E1 yaitu I sama dengan 1 sampai dengan 8. Pada aturan tersebut merupakan pengetahuan untuk menentukan pemilihan asisten laboratorium, di mana sebagai contohnya, untuk laboratorium pemrograman informatika teori dapat digunakan aturan pertama. Apa itu aturan pertama? E1 dikali E2 dikali E3. Seperti ini. Disesuaikan saja dengan kelompoknya Y-nya ini. Kemudian setelah itu untuk laboratorium informatika kedokteran dapat digunakan aturan ke-6, 7, 8, dan 9 yaitu D sama dengan E1 dikali E3 dikali E8. Kemudian laboratorium kedokteran ya, seperti ini laboratorium kedokteran. E1 kali E3, E1 dikalikan dengan E3, kemudian dikalikan E8. Kemudian ditambahkan E1 dikalikan aturan ke-7 ya. Kita lihat dulu aturan ke-7-nya. E1 dikalikan E4 dikalikan E8. Kemudian yang ke-8 ini yaitu E8, maaf. Untuk yang ini ya, selanjutnya adalah aturan ke-8 yaitu E1 dikalikan E5 kemudian dikalikan E8. Kemudian aturan ke-9-nya yaitu E1 dikalikan E6 dikalikan E8. Dengan aturan operator AND dan plus adalah operator OR. Contoh keduanya seperti ini. Pada sebuah institusi pendidikan tinggi akan memberikan penilaian terhadap produktivitas staf pengajarnya dalam waktu 1 tahun. Ada 5 kriteria yang akan diberikan yaitu tidak produktif, kurang produktif, cukup produktif, dan produktif serta sangat produktif. Kemudian atribut yang akan digunakan untuk memberikan penilaian adalah C1, C2, dan C3. C1 adalah jumlah karya ilmiah yang dihasilkan. C2-nya adalah jumlah diktat atau bahan ajar yang dihasilkan. Kemudian C3-nya adalah jumlah buku referensi yang dihasilkan. Ini adalah atributnya dan kategorinya, yaitu ada 5 kategori. Kemudian ada 3 atribut. Setelah itu nilai tidak dipertimbangkan berarti berapapun nilainya diperbolehkan. Ini artinya tidak produktif. Maaf, untuk tidak dipertimbangkan ini ada pada C3 dan ada pada C2 yang kurang produktif ini. Jadi apapun nilainya ini tidak menjadi sebuah pertimbangan ya. Yang menjadi pertimbangan adalah apa saja yang ada di dalam tabel atribut ini yang ada nilainya. Sedangkan nilai 0 berarti tidak menghasilkan. 0 di sini ada pada tidak produktif di sini. 0 ini artinya adalah tidak menghasilkan. Dan misalkan ada beberapa staf bernama Edi telah menghasilkan karya ilmiah sebanyak 3 karya, diktat sebanyak 2 karya, dan tidak menghasilkan buku referensi. Maka Edi termasuk kategori cukup produktif. Bisa dilihat di sini dan bisa disamakan nantinya. Mengenai pohon keputusan ini adalah sebuah metode yaitu dengan cara menyelesaikan masalah keputusan dengan cara merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk pohon.
untuk suatu pohon yang memiliki conditional node yang menunjukkan kebenaran suatu ekspresi atau atribut, di mana conditional node ini tersebut memberikan beberapa kemungkinan nilai sehingga dapat memberikan sebuah nilai boolean. Boolean di sini apa? Yaitu nilai benar atau salah, di mana beberapa alternatif nilai yang mungkin dimiliki oleh suatu atribut, misal untuk atribut tekanan darah, contohnya di sini ada rendah, normal, dan tinggi. Sekarang kita akan masuk contoh dari pohon keputusan, yaitu untuk kasus pemilihan dosen produktif akan dibuatlah pohon keputusan. Ini adalah pohon keputusannya. Contohnya seperti ini. Misalkan C1. C1 ini apa? Yaitu sangat produktif, mempunyai 6, 5 atau 6 yang kriteria pertamanya itu, dan cukup produktif itu mempunyai 3 atau 4 saja. Kurang produktif nilainya adalah 1 atau 2, dan tidak produktif adalah 0. Ini adalah pohon keputusannya. Misalkan C1 ini, jika dia lihat ke lebih dari 6 ya, jika dia mempunyai lebih dari 6, dia akan masuk ke C2. Lebih dari 2, dia akan masuk ke C3. Kemudian lebih dari sama dengan 1, maka dia akan menjadi sangat produktif. Ini hasil keputusannya. Untuk selanjutnya, jika nilai C1-nya 5 atau 6, dia akan masuk ke C2. Kriteria C2 ini adalah lebih dari 2, yaitu adalah produktif. Jadi kuncinya ada pada C1-nya dulu. Sampai dengan ini C1-nya, jika dia 3 atau 4, dia akan masuk ke C2. Lebih dari 1, maka dia akan mendapatkan cukup produktif. Kemudian untuk C1-nya, yaitu jika dia 1 atau 2 saja, dia akan kurang produktif. Kemudian jika C1-nya adalah 0, maka C2-nya 0, C3-nya 0, dan hasilnya adalah tidak produktif. Ini adalah contoh dari pohon keputusan. Silakan dipahami mengenai pohon keputusan ini dan juga mengenai tabel yang ada di sini, dan disamakan nanti urutannya seperti apa. Selanjutnya adalah diagram keputusan. Diagram ini merupakan diagram pokok statistik dengan notasi yaitu ada kotak atau persegi panjang atau persegi di sini, artinya itu adalah simpul keputusan, dan lingkaran ini adalah simpul kejadian. Untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan lengkapnya sebagai berikut. Contohnya, saat Anda pergi ke PRPP, Anda akan melihat 2 stand permainan lotre. Stand pertama ini lotre dengan melempar mata uang, dan stand kedua lotre ini dengan melempar dadu. Kemudian kita dapat menyusun diagram keputusannya. Untuk simpul pilihannya itu ada permainan lotre melempar mata uang, kemudian ada permainan lotre melempar dadu, kemudian tidak bermain. Ini disimpulkan dengan kotak persegi atau persegi panjang ya. Kemudian ada simpul kejadian. Kesimpul kejadian itu lambangnya adalah lingkaran, yaitu memunculkan gambar atau memunculkan angka. Di mana untuk permainan dadu di sini simpul kejadiannya ada 6, muncul mata dadu 1, 2 sampai dengan 6. Ini adalah simpul kejadiannya. Kemudian hasil dari setiap kejadian dan penerimaan. Untuk kejadiannya muncul gambar akan mendapatkan penerimaan Rp200, dan muncul angka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian untuk hasil setiap kejadian dari permainan dadu yaitu dan penerimaannya, muncul mata dadu 1 mendapatkan 100, muncul mata dadu 2 yaitu tidak ada, kemudian muncul mata dadu 3, 200, dan seterusnya sampai dengan mata dadu 6 yaitu 300. Ini adalah
hasil dari setiap kejadiannya. Selanjutnya adalah pohon keputusan. Pohon keputusan ini menggambarkan seluruh informasi mulai dari simpul pilihan, simpul kejadian, dan hasil penerimaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam studi kasus. Perhatikan baik-baik, di mana studi kasus ini sebuah perusahaan kosmetik bernama Ayu, kosmetiknya mereknya Ayu ini, memproduksi lipstik, bedak, cat kuku, dan hairspray. Semula, lipstik Ayu merupakan produk yang menguasai 20% pasar lipstik. Akhir ini menurun bahkan sampai 7% di pasaran. Manajer Ayu kemudian melakukan survei konsumen dengan hasil kualitas lipstik Ayu lebih rendah dibandingkan produk di pasaran. Untuk pilihan manajer pertama, mengadakan kegiatan pengembangan produk yaitu meningkatkan kualitas, biaya 5 juta, probabilitasnya 0,8. Kedua, meneruskan penjualan lipstik tanpa perubahan. Dan ketiga, menghentikan produk lipstik bila hasil pengembangan positif, maka akan dipasarkan. Hasil tinggi, penerimaan 50 juta, probabilitas 0,9, dan jika hasil rendah, rugi 15 juta. Bila hasil pengembangan negatif, maka pilihan akan menghentikan produk. Hasil rendah, rugi 5 juta, atau meneruskan penjualan produk lama yaitu hasil tinggi, penerimaan 35 juta dan probabilitas 0,3, dan hasil rendah rugi 20 juta. Ini adalah contoh dari studi kasusnya. Kemudian tugas kalian adalah bagaimana menyelesaikan tugas dengan menggunakan yang pertama tabel keputusan, pohon keputusan, dan diagram keputusan. Tugas individu ini adalah tulis tangan, kemudian kalian foto dalam format PDF, dan dikumpulkan maksimal 4 hari lagi dari sekarang. Terima kasih. Kalau memang belum ada misalkan pertanyaan, bisa langsung ke Wapri atau Japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.